Shalom saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Saudara ingatkah firman Tuhan mengatakan kepada kita sebagai orang percaya, yaitu hendaklah engkau murah hati, sama seperti Bapamu yang di sorga murah hati. Saudara, biarlah kita ingat bagian firman Tuhan ini, dan kita selalu mencernanya, sehingga bagian firman Tuhan ini boleh menjadi hidup dalam hidup kita. Dan kita berbahagia, kita boleh menjadi serupa dengan Bapa di surga. Salam jumpa dalam program Tuhan adalah Gembalaku. Saudara, saya percaya tidak seorang pun di antara kita yang suka dikatakan sebagai kamu itu orang egois. Seberapapun kita tidak suka dikatakan sebagai orang egois, namun kita harus menyadari semua kita rentan menjadi orang yang egois. Saudara, bagaimanakah kita dapat melihat atau merasakan seorang itu orang yang egois? Saudara, ketika seorang itu hanya memikirkan kepentingan dirinya sendiri, hanya memikirkan kesenangan dirinya sendiri, hanya memikirkan keuntungan dirinya sendiri, dan tidak peduli dengan kepentingan orang lain, kesenangan orang lain, dan keuntungan orang lain. Bahkan saudara, kalau orang ini menjadi iri hati, tidak senang, bahkan benci dan marah jikalau orang lain itu beruntung, saudara, orang itu sudah terjebak. Dia menjadi orang yang egois. Saudara, biarlah kita harus waspada, tidak menjadi orang Kristen yang egois. Karena Tuhan Yesus, Dia menyerahkan nyawanya bagi kita semua. Saudara, mari kita membaca Injil Lukas pasal 12, ayat 13 sampai dengan 34. Seorang dari orang banyak itu berkata kepada Yesus, "Guru, katakanlah kepada saudaraku supaya ia berbagi warisan dengan aku." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Saudara, siapakah yang telah mengangkat aku menjadi hakim atau pengantara atas kamu?" Katanya lagi kepada mereka, "Berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaannya itu." Kemudian ia mengatakan kepada mereka suatu perumpamaan, katanya, "Ada seorang kaya, tanahnya berlimpah-limpah hasilnya. Ia bertanya dalam hatinya, apa yang harus kuperbuat? Sebab aku tidak mempunyai tempat di mana aku dapat menyimpan hasil tanahku. Lalu katanya, inilah yang akan aku perbuat. Aku akan merombak lumbung-lumbungku dan aku akan mendirikan yang lebih besar. Dan aku akan menyimpan di dalamnya segala gandum dan barang-barangku. Sesudah itu aku akan berkata kepada jiwaku, jiwaku, ada padamu banyak barang, tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah." Tetapi firman Allah kepadanya, "Hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu. Dan apa yang telah kau sediakan, untuk siapakah itu nanti?" Demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, jikalau ia tidak kaya di hadapan Tuhan. Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Sebab hidup ini lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian. Perhatikanlah burung-burung gagak yang tidak menabur dan tidak menuai, dan tidak mempunyai gudang atau lumbung, namun demikian diberi makan oleh Allah. Betapa jauhnya kamu melebihi burung-burung itu. Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta pada jalan hidupnya? Jadi jikalau kamu tidak sanggup membuat barang yang paling kecil, mengapa kamu khawatir akan hal-hal lain? Perhatikanlah bunga bakung yang tidak memintal dan tidak menenun. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi, jika rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, demikian didandani Allah. Terlebih lagi kamu, hai orang yang kurang percaya. Jadi janganlah kamu mempersoalkan apa yang akan kamu makan atau apa yang akan kamu minum, dan janganlah cemas hatimu.
Semua itu dicari bangsa-bangsa di dunia ini tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu tahu bahwa kamu memang memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah kerajaannya, maka semuanya itu akan ditambahkan juga kepadamu. Janganlah takut, hai kamu kawanan kecil, karena Bapamu telah berkenan memberikan kamu kerajaan itu. Jualah segala milikmu dan berikanlah sedekah. Buatlah bagimu pundi-pundi yang tidak dapat menjadi tua, suatu harta di sorga yang tidak akan habis, yang tidak dapat didekati pencuri, dan yang tidak dirusakkan ngengat. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pengajaran Tuhan Yesus di dalam bagian firman Tuhan kita baca diawali dengan seorang yang meminta Tuhan Yesus menolong dia menjadi hakim atas diri orang itu dengan saudaranya, supaya saudaranya berbagi warisan yang dia terima dengan orang itu. Saudara, kemungkinan orang yang minta Tuhan Yesus menjadi hakim supaya saudaranya itu berbagi warisan dengannya, dia itu mengingini warisan yang diterima oleh saudaranya. Kemungkinan saudaranya itu kakak yang lebih tua daripada dirinya. Sehingga peraturannya adalah yang lebih tua mendapatkan harta warisan yang sifatnya double. Tetapi dia menginginkan harta warisan itu. Disitulah Tuhan Yesus mengatakan, mengapa engkau mengangkat aku menjadi hakim di antara kalian? Saudara, bukan Tuhan Yesus tidak mau menolong mereka. Tetapi Tuhan Yesus tahu ada peraturan yang dibuat. Sehingga masalah daripada orang yang datang kepada Tuhan Yesus bukan masalah warisan. Masalah pada dirinya adalah, yaitu masalah sikap hatinya yang tidak beres. Disitulah saudara, Tuhan mengajar kepada banyak orang. Apakah pesan firman Tuhan dari bagian ini? Yang pertama, saudara, kita harus hati-hati dengan apa yang disebut dengan ketamakan. Karena ketamakan adalah ekspresi hidup yang hanya bagi diri kita sendiri. Dan akhirnya kita hanya menjalankan kehidupan yang kosong. Saudara, ketika Tuhan mendengar orang ini meminta Tuhan Yesus menolong dia menjadi hakim supaya saudaranya yang lebih tua berbagi warisan dengannya, maka Tuhan langsung melihat ke dalam batinnya manusia. Di situ Tuhan berkata, berjaga-jaga dan waspada terhadap ketamakan. Mengapa demikian? Sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaannya itu. Saudara, orang tamak, dapat saya katakan, adalah orang yang buta. Buta apa, saudara? Buta akan kehidupan. Kenapa buta? Karena terlalu banyak peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam dunia ini bahwa hidup manusia tidak tergantung kekayaannya. Tidak tergantung materi. Meskipun manusia butuh materi. Tetapi kekayaan itu satu kali akan ditinggalkan. Di situ saudara, Tuhan Yesus memberikan satu contoh. Ada seorang yang begitu mendapatkan penghasilan begitu banyak. Lalu dia berpikir dengan seluruh apa yang dia miliki, dia bisa hidup untuk dirinya sendiri. Dia tidak perlu pikirkan orang lain. Dan dia tidak butuh orang lain. Karena semuanya itu sanggup menopang hidupnya. Tetapi dia menjadi orang buta. Kenapa? Karena dia lupa. Dia tidak bisa mempertahankan hidupnya hanya dengan harta. Karena hidup manusia tergantung kepada Tuhan. Ketika Tuhan berkata, engkau harus meninggalkan dunia ini, maka engkau tidak bisa tahan. Dan seluruh harta bendamu tidak ada gunanya dan engkau tidak dapat menikmatinya. Saudara, ketamakan, saudara. Jikalau kita tidak waspada, dia akan menguasai hidup kita.
Dan kita selalu rasa ingin memiliki segala sesuatu tanpa peduli dengan orang lain. Dan kita menjadi orang yang egois. Saudara, hati-hati dengan ketamakan. Karena ketamakan membuat kita tidak hidup di dalam rencana Tuhan. Kita hidup dalam rencana sendiri. Dan itu menjadi kesia-siaan. Yang kedua, saudara kaya di hadapan Tuhan, dihidupi dengan kehidupan yang mencari dahulu kerajaan Allah. Saudara, kalau engkau hanya kaya untuk dirimu sendiri, engkau hanya kaya di dunia ini, engkau hanya kaya secara materi, engkau tidak kaya di hadapan Tuhan. Maka hidupmu hanyalah hampa. Karena hidup kita, saudara, hanya sementara di dunia ini, bukan? Namun sesungguhnya hidup kita adalah apa yang dinilai oleh Tuhan. Sebagai orang percaya, memang engkau dan saya tidak akan binasa. Karena Tuhan sudah memberikan hidup yang kekal. Namun Tuhan juga ingin hidup orang percaya adalah hidup yang menyadari bahwa dia begitu berharga. Dan memang dia menghidupi hidup yang berharga itu. Namun saudara, jikalau kita sebagai orang percaya hanya kaya secara materi, tapi kita tidak kaya di hadapan Tuhan, satu kali kita akan menyesal dalam hidup ini, saudara. Saudara, kaya di hadapan Tuhan dimulai ketika kita di dalam hidup kita menghidupi, mencari kerajaan Allah yang terutama dalam hidup kita. Fokus hidup kita adalah kerajaan Allah. Saudara, ketika kita fokus hidup kita kepada kerajaan Allah, bukan kerajaan dunia ini, saudara dan saya, engkau akan terus didorong oleh pekerjaan Roh Kudus dan engkau menjadi kaya di hadapan Tuhan. Saudara, ketika kita khawatir akan hal-hal di dunia ini, kita bisa pelan-pelan terjerembab kepada kehidupan yang hampa. Oleh karena itu Tuhan Yesus katakan, jangan khawatir akan apa yang kau makan. Jangan khawatir akan apa yang kau pakai. Maksud Tuhan adalah, janganlah kita begitu sangat concern dengan hal-hal yang sifatnya materi di dunia ini. Bukan berarti engkau dan saya tidak perlu bertanggung jawab untuk apa yang harus engkau pertanggungjawabkan dalam hidup ini. Tetapi maksud Tuhan adalah, janganlah hatimu ditaruh di sana kepada hal-hal yang sifatnya hanya materi. Materi engkau butuh, tapi ingat, materi itu adalah berkat Tuhan. Hati kita harus kita taruh kepada Tuhan. Disitulah saudara, hidup kita baru beres. Jikalau tidak, saudara, hidup kita pasti tidak seimbang dengan baik. Dan bukan saja tidak seimbang, hidup kita cenderung kepada perkara-perkara yang di dunia ini. Dan lupa, perkara di dunia ini adalah dipakai untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Oleh karena itu saudara, yang terpenting dalam hidup kita adalah fokus kepada kerajaan Allah dan kehendaknya. Disitulah saudara, kita hidup boleh menjadi berkat bagi orang lain. Mari kita berdoa. Bapa surga, terima kasih untuk bagian firman Tuhan yang sangat indah yang kami baca hari ini. Tuhan mengajarkan kami, mengingatkan kami supaya kami tidak tamak. Karena kami tahu ya Tuhan, hidup kami bukan berdasarkan kekayaan kami. Hidup kami tergantung Tuhan. Hidup kami tidak tergantung seberapa besar kami khawatir akan hidup kami. Tapi hidup kami tergantung kepada Tuhan yang memberikan hidup kepada kami. Dan segala apa yang kami miliki, materi adalah berkat daripada Tuhan. Tuhan ajar kami supaya arah hidup kami adalah fokus kepada kerajaan Allah dan kebenaran. Sehingga Tuhan, hidup kami boleh menjadi hidup yang bermakna di tengah-tengah dunia ini. Dan kami tidak pernah menyesal di dalam hidup ini. Tuhan tolong kami, pelihara hidup kami, khusus batinia kami, supaya kami
menjadi orang yang murah hati, yang memuliakan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.